Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Masih di bab banyak cara melakukan kebaikan, bagian yang ke-10. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis riwayat Bukhari bahwa orang yang sakit atau sedang bepergian yang sebelumnya sudah istiqomah melakukan amal soleh, kemudian karena perjalanan atau karena sakit dia tidak bisa melakukan lagi, maka kata Rasulullah, orang tersebut walaupun tidak melakukan amal soleh, maka sama dicatat seperti mengamalkannya. Contoh umpamanya ini, istiqomah datang ke masjid, berjamaah di masjid, kemudian karena sakit tidak bisa datang ke masjid atau sedang bepergian akhirnya tidak berjamaah di masjid, maka kata Rasulullah, orang ini tetap dicatat seperti dia melakukan ibadah berjamaah sholat di masjid atau ibadah yang lain. Biasanya kalau pagi sholat duha, malam sholat tahajud, karena sakit atau perjalanan dia tidak bisa melakukan, maka oleh Allah tetap dicatat sebagai ibadah seperti biasanya, asalkan ini sudah istiqomah. Dan ini berlaku ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib tidak bisa, tetap walaupun sakit, walaupun perjalanan harus dilakukan, Kalau yang sunnah ketika sudah tidak bisa dilakukan, maka sama ya, oleh Allah dicatat seperti melakukan. Jadi yang sakit tidak bisa ke masjid, yang sudah istiqomah tidak usah ke masjid, tidak apa-apa ya, sudah dicatat sama seperti biasanya. Kemarin juga menurut hadis riwayat Muslim sudah dijelaskan ada beberapa yang bisa menghapus dosa dan juga mengangkat derajat. Kata Rasulullah, pertama menyempurnakan wudhu ketika dalam kondisi dingin, tidak suka atau lagi tidak enak, lagi dingin, sangat dingin, sempurnakan wudhu. Ada kumur-kumur, ada menghirup air ke dalam hidung, ada membasuh tangan sebelum wudhu dan lain sebagainya. Sempurnakan wudhu 3 kali. Yang kedua, memperbanyak langkah menuju masjid. Jadi kalau kita sering ke masjid, maka langkah kita akan lebih banyak. Setiap langkah 1 kali itu menghapus dosa, 2 kali terus begitu. Dan juga derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah adalah menunggu waktu sholat dan menunggu sholat berjamaah. Amalkan ini ya. Kita jangan sampai kiri 2 kali. Di dunia kiri, sering tidak punya uang, tidak punya derajat. Ya ini jangan sampai jadi orang kiri 2 kali. Amalkan ini, insya Allah akan mempunyai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, logikanya dipakai, akal kita dipakai. Jangan hanya kita ingin dikatakan orang keren di dunia, berusaha keras untuk menjadi orang yang keren, wah di dunia. Jangan ya, jangan. Sebentar kita di dunia ini, paling banyak ya 60-70 tahun. Setelah itu kita sudah dikubur. Kalau di akhirat, di akhirat selama-lamanya. Ngamalkan ini kan mudah, mudah. Jangan sampai nanti kita menyesal di akhirat karena tidak mengamalkan ini, kemudian di akhirat jadi orang yang kere ya. Kere sudah ada pahalanya sedikit, derajatnya rendah,
di dunia juga begitu. Jangan sampai begitu. Amalkan ini. Pertama, sempurnakan wudu, sering-sering datanglah ke masjid. Nah, ini bahasa yang lebih enak. Sering-sering datang ke masjid, karena langkah satu langkah saja menghapus dosa dan mengangkat derajat. Saya mengajak kepada semuanya yang melihat video ini, semuanya saya ajak, monggo ini lakukan. Mudah sekali. Jangan sampai kita hanya penting untuk menjadi orang keren di dunia, tapi kere di akhirat. Aduh, naudzubillah. Ini mudah ya, tapi Allah Ta'ala sangat suka sekali. Banyak-banyaklah untuk melangkah ke masjid. Sering-seringlah datang ke masjid, kemudian biasakan untuk menunggu waktu sholat, kemudian menunggu sholat untuk berjamaah. Mudah ini, insya Allah mudah. Laksanakan, dan insya Allah kita akan menjadi orang keren di dunia dan juga keren di akhirat. Benencan matur ya, keren ning dunia, keren ning akhirat. Aduh lah, nauzubillah ya, nauzubillah. As-samina asyar, yang nomor 18. An Jabir radhiyallahu anhu, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'rufin shadaqatun, rawahul Bukhari. Setiap perkara yang baik itu menjadi sedekah. Jadi amal baik kita apa saja itu bisa menjadi sedekah. Ini solusi bagi orang yang tidak punya uang ya, solusi ini. Pokoknya beramal soleh, apakah itu tersenyum, menyenangkan orang lain, menjaga hatinya orang lain tidak tersinggung, kemudian membuang sesuatu yang mengganggu, dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang baik itu bisa bernilai sedekah. Jadi umpamanya lagi tidak punya uang, mau sedekah, ya sudah sedekah yang lain yang bisa dilakukan. Tidak usah repot-repot, umpama ini repot-repot bersedekah yang kita tidak mampu. Lakukan yang lain. Pokoknya gini ya. Jadi orang itu harus open ya. Pokoknya ada kebaikan lakukan, open, kebaikan lakukan. Termasuk kebaikan itu menjaga lisan agar supaya orang lain tidak tersinggung atau tidak menyakiti orang lain. Itu sudah sedekah ya. Amalan ini ringan. Coba terus dilakukan. Insya Allah pahala kita ini tahu-tahu banyak sekali di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. At-tasi'asyarah, yang nomor 19, anhu, dari sahabat Jabir juga. Ini perhatikan baik-baik ya. Yang punya tanaman, yang gak punya tanaman juga perhatikan baik-baik. Atau mempunyai sesuatu dicuri orang ya. Ini luar biasa ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrusu gharsan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarzauhu ahadun illa kana lahu sadaqatan, rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa yang menanam tanaman kemudian buahnya itu dimakan, maka buah yang dimakan itu menjadi sedekah. Ini kalau yang makan secara normal, artinya secara halal. Wa ma suriqa minhu lahu shadaqatan. Begitu juga umpama kita menanam pohon mangga umpamanya, atau rambutan, atau apa saja yang bisa dimakan. Itu dicuri oleh orang, tidak bilang sama kita, tapi kita yang nanam, maka itu juga menjadi sedekah. Enak ya. Jadi kalau punya sesuatu tanaman yang buahnya dicuri orang, tidak usah sedih ya, tidak usah sedih. Anggap saja kita ini sudah sedekah tanpa harus repot-repot mengantarkan. Hari ya butuh hati bersih ya, butuh hati yang bersih. Kalau hatinya kotor, abo bunekung koro, apa ya,
ikhlas tapi dia ngomong sembarangan. Sekarang belajar ya, umpamanya mangga kita dicuri, atau rambutan kita, pohon buah kita dicuri orang, tidak usah ribut-ribut, sudah bernilai sedekah, tidak usah ribut-ribut, neneng kok, namun remeh ya bener sedekah ya, berarti kan repot ini, jadi diam, enak kan ya. Saya juga punya guru itu, ya paman saya sendiri punya kambing dirawatkan sama orang lain, ada sekitar 15 ya, 15. Nah, saya tahu sendiri, bukan katanya, saya tahu sendiri. Ketika kambingnya itu hilang ya, 1, 2, laporan kan apa ya, digembala di sawah ya, tidak ada orang. Kemudian katanya yang ngerawat itu, kiai kambingnya hilang 1, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah kiai, kok alhamdulillah? Iya, saya ini sudah bersedekah tanpa harus repot-repot mengantarkan gitu. Loh, kan hilang, iya itu kelihatannya hilang, tapi intinya itu adalah sedekah. Begitu ya, enak hati itu udah, nah ini ya, tak ruwet ya, sedekah. Ya, amal seperti ini ya memang harus dilatih ya. Kambing mana 3 juta kena ya, kalau mikir gitu ya udah selesai, udah jadi ngikuti Nabi Muhammad. Jadi kalau hilang anggaplah sedekah, sama uang jatuh namanya, ya sudah sedekah saja, ya, jatuh hilang 5.000 10.000 ya biarkan saja. Ya kalau 10 juta tidak apa-apa dicari ya, kalau 10 juta, kalau 10.000 tidak apa-apa sedekah, masih ringan. Tapi kalau 10 juta kayaknya geger-gegeran ya, boleh mau lihat lagi. Wala yarza'uhu ahadun illa kana lahu shadaqatan. Ini juga ya. Bahkan umpama ada orang yang merusak tanaman kita, enggak dimakan, dirusak. Hasud, dengki umpamanya dirusak. Pohon pisang kita umpamanya ditebang roh sampai mati. Sama ya, walaupun tidak ada manfaatnya kelihatannya, itu sudah sedekah. Kor ikhlas ya, kor ikhlas. Jangan berundel, jangan geremeng ya, jangan. Paman tetangga kita iri maunya tebang pisang kita, pohon pisang, atau pohon mangga, atau pohon yang lain, atau ekor pas ya, ekor pas dihancurkan, dirusak lah, tidak dimakan, itu sudah sedekah, masya Allah ya. Tidak usah ruwet-ruwet hidup di dunia ini. Sifat ngalah kita itu tampilkan, tunjukkan, insya Allah kita akan menjadi orang pilihan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah ribet-ribet mau haji umroh kalau tidak punya uang. Ini diamalkan wis luar biasa, ini diamalkan sudah luar biasa. Salahin bukan hanya soal pohonnya, sepeda motor kita dikempeskan namanya, kempesin. Sabar, sedekah itu sedekah. Coba semocak, siapa orang ngejar dulu. Telur siapa sih? Nah, coba telur ya. Wah, telur ini sudah bahasanya sudah tidak baik. Diam saja. Pokoknya intinya mengalah ya. Itu bagian dari sedekah, karena itu amal yang ma'ruf, amal yang baik, bisa diamalkan kapan saja, ini boleh ya. Wa fi riwayatin lahu, menurut riwayat lain, la yaghrisul muslimu horsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Menurut hadis riwayat lain ini lebih baik, ini lebih luar biasa. Hadisnya begini, orang Islam yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh manusia, atau dimakan oleh binatang, atau dimakan oleh burung, maka itu akan menjadi sedekah sampai hari kiamat. Enak kan ya, menjadi sedekah sampai hari kiamat. Dimakan burung menjadi sedekah, dimakan oleh binatang menjadi sedekah, dimakan oleh orang menjadi sedekah. Makanya orang-orang sepuh dulu itu ya, usia umur 50, 60 itu masih menanam apa? Menanam pohon kelapa. Jadi orang sepuh dulu itu walaupun sepuh, sudah usia lanjut masih menyempatkan untuk menanam kelapa atau buah-buahan yang lain. Ditanya, "Pak, sampean kan sudah tua, Pak?" "Iya."
Sampean kan sudah umur 60 tahun. Iya, kenapa, Dek? Sampean kok masih mau nanam kelapa? Kapan mau menikmatinya? Dek, sini, Dek. Saya nanam kelapa ini bukan untuk saya, tapi untuk anak cucu saya. Ketika dimakan dan bermanfaat kelapa itu, maka dia akan dapat kiriman pahala. Jadi kiriman pahala kepada orang yang sudah meninggal itu bukan hanya soal Al-Fatihah, kulhu, sodakon, nanam pohon, dan yang menanam pohon itu sudah meninggal, dan pohon itu buahnya masih dinikmati oleh orang lain, oleh burung, oleh yang lain, maka itu sudah nilai sodako. Makanya orang nanam pohon itu termasuk amal jariyah. Jadi nanam pohon amal jariyah yang pohonnya bermanfaat untuk orang lain. Enak itu. Tidak bisa nanam pohon, ya nanam pahala, nyumbang ke masjid atau menyumbang ke pondok pesantren. Wa fi riwayatin lahu, riwayat lain, riwayat Muslim, la yagrizu muslimun gharsan wala yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala damatun wala syai'un illa kana lahu sadaqatan. Nah ini lebih lagi nih, lebih luar biasa lagi. Kata Nabi, orang Islam yang menanam tanaman apa saja, entah itu padi, kelapa, jagung dan lain sebagainya, dimakan oleh manusia atau dimakan oleh binatang atau dimakan oleh tidak dimakan wes ini, wala syai'un illa kan lahu sadaqatan. Tidak ada yang makan, tidak ada yang makan. Maka itu akan menimbulkan akan menjadi nilai sedekah. Kenapa ya? Nah, gini ya pertanyaannya. Kenapa? Padahal buahnya gak ada yang makan, manusia ada makan, binatang tidak makan, burung tidak makan. Wala syai'un illa kan lahu sadaqatan. Tidak ada yang makan sama sekali, tapi tetap bernilai sedekah. Nah, disinilah muncullah ilmu pengetahuan alam. Apa? Setiap pepohonan yang tumbuh dan hidup itu akan memberikan oksigen kepada manusia, dan oksigen itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi Allah Rasulullah itu sudah jeli mulai dulu ya. Urusan oksigen itu sudah dulu, bukan sekarang, dulu ini loh. Walaupun tumbuh-tumbuhannya gak dimakan oleh manusia, tidak dimakan oleh binatang, tidak dimakan oleh apapun, jadi utuh, pohonnya utuh, tidak ada yang makan, tetap bernilai sedekah. Karena apa? Karena setiap pohon menghasilkan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk dihirup udaranya. Jadi sedekah oksigen. Nah, ini kan tadi orang mun anya besai ini kan polana beda tumbuh-tumbuhan. Jadi orang bisa bernafas itu enak gara-gara ada tumbuh-tumbuhan. Nah, seperti kasus di Jakarta menjadi kota terburuk di dunia yang nomor 2, udara terburuk terjelek di dunia nomor 2. Sekarang kenapa? Akhirnya banyak yang punya penyakit. Ya karena udaranya, polusi udara kendaraan yang setiap hari jutaan berkeliling di Jakarta. Karena apa? Karena pohonnya kurang, oksigennya kurang, sedangkan yang menghirup udara itu sangat banyak. Nah, di sini hadisnya masuk, wala syai'un illa kana lahu sadaqatan. Walaupun tanaman kita tidak ada yang makan, tidak ada yang menikmati, baik binatang atau manusia, maka tetap bernilai sedekah karena di situ ada sedekah oksigen yang dikeluarkan oleh pohon yang kita tanam, dan itu juga bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak kan? Pokoknya jadi orang Islam ini, jadi orang Islam itu enak luar biasa, tinggal mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.